Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hanya karena kasih karunia dan kasih setia Allah saja, kita masih bisa dipertemukan, dipersekutukan dalam syafaat malam pada malam hari ini. Bangkai kok disembunyikan? Demikian judul cerita singkat yang mengantar renungan kita pada malam hari ini. Di sebuah kota kecil di Timur Tengah kuno, ada seorang hakim yang terkenal karena kebijaksanaannya. Suatu hari, seorang pemilik toko datang melapor, menemui dia, mengatakan kalau barang-barang di tokonya dicuri, tapi ia tidak punya petunjuk tentang siapa yang mencurinya. Apa yang dilakukan oleh hakim itu? Sang hakim memerintahkan agar diumumkan bahwa besok tengah hari di alun-alun akan dilaksanakan hukuman terhadap kaki tangan si pencuri dan penduduk diminta berkumpul untuk menyaksikannya. Keesokan harinya, sang hakim memerintahkan agar daun pintu toko itu dilepas dari engselnya dan dibawa ke tengah lapangan di alun-alun. Menjelang tengah hari, penduduk kota kecil itu telah berkumpul di alun-alun. Mereka sangat heran melihat bahwa yang ada di tengah lapangan itu adalah daun pintu. Tepat tengah hari, sang hakim yang duduk di atas panggung berkata, "Daun pintu ini adalah kaki tangan si pencuri. Dia seharusnya menahan si pencuri untuk memasuki toko. Namun dia bekerja sama dengan pencuri itu sehingga pencuri itu bisa masuk ke dalam toko dan mencuri. Oleh karena itu, daun pintu ini harus dihukum cambuk 50 kali, supaya ia mengaku siapa pencuri yang bekerja sama dengan dia." Maka algojo pun mulai mencambuki daun pintu itu. 1, 2, 3, dan yang seterusnya. Orang-orang tertawa mendengar ucapan sang hakim dan melihat bagaimana daun pintu itu dicambuki. Setelah selesai 50 kali cambukan, sang hakim mendekati daun pintu itu dan bertanya, "Hai daun pintu, sekarang katakan, siapa pencuri yang dengannya engkau bekerja sama? Kalau kau tidak mau mengatakannya, maka kau akan dicambuk lagi 100 kali. Lalu sang hakim menempelkan telinganya pada daun pintu itu, seakan ingin mendengarkan dengan sebaik mungkin pengakuan daun pintu itu. Setelah beberapa saat, ia berdiri. Sambil melihat orang-orang yang ada di situ, sang hakim mengumumkan, "Daun pintu ini sudah mengaku bahwa pencurinya adalah orang yang di puncak serban penutup kepalanya ada sarang laba-laba yang terbawa ketika melewati ambang pintu." Spontan, ada seorang lelaki yang mengangkat tangan meraba puncak serbannya. Segera orang itu ditangkap, dan ketika rumahnya diperiksa, ternyata benar di dalam rumah itu ditemukan barang-barang curiannya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah kuno dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, "Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga." Pepatah ini mau mengatakan, sepandai-pandainya orang menyembunyikan kejahatan yang dilakukannya, suatu saat
pasti akan terungkap juga. Yesus di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 2 berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Bukankah itu yang semestinya menjadi pilihan umat Tuhan? Ketika ada pelanggaran yang dilakukan, akuilah pelanggaran itu dan tinggalkan. Kata azab yang diterjemahkan dengan meninggalkan juga berarti memisahkan diri, tapi juga punya makna memperbaiki, memulihkan. Mari kita akui pelanggaran kita, meninggalkannya, agar kita beroleh pengampunan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita bersyafaat. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan diri pada kebenaran-Mu seperti yang baru saja kami renungkan, maka kami mohon pengampunan kalau di sana-sini kami masih suka menyembunyikan pelanggaran, kesalahan, baik terhadap sesama maupun kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kami hikmat, kemauan, dan keberanian untuk mengakui dengan tulus pelanggaran, kesalahan kami dan berbalik kepada Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga kembali berdoa untuk keluarga almarhum Pendeta Emeritus Stephen Sulaiman yang siang tadi telah dimakamkan. Kami berdoa untuk Ibu Dini, untuk anak-anak terkasih Gita dan Reina, dan juga tentu keluarga besar Sulaiman Kusnadi. Kami mohon Tuhan yang memampukan mereka untuk tetap memaknai peristiwa ini dalam terang iman. Kembali kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, anggota dan simpatisan, mereka yang masih menghadapi rupa-rupa pergumulan di dalam keseharian mereka, baik persoalan sakit penyakit, entah yang dialami sendiri ataupun anggota keluarga, beban karena sumber penghidupan, mata pencaharian, pekerjaan, usaha. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang sedang ada dalam situasi relasi yang kurang harmonis antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain, dikarenakan berbagai hal, perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin ada anak-anak, remaja dan kaum muda yang sedang bergumul dengan masalah studi mereka. Ya Bapa, apapun persoalan yang dihadapi, mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami juga memohon penyertaan-Mu bagi rencana kegiatan-kegiatan gereja ke depan untuk penyelenggaraan sakramen baptisan Kudus Anak,
persiapan Natal, persiapan kebaktian campuran online dan onsite secara terbatas. Engkau yang memampukan majelis jemaat dan aktivis mempersiapkan semuanya dengan baik. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah termasuk yang ada di lingkungan BPK Penabur dengan rencana dan mulai dipraktikannya pembelajaran campuran online dan onsite terbatas. Engkau yang melindungi setiap orang, para siswa, orang tua, para guru, karyawan di dalam proses-proses ini. Kami juga tetap berdoa ya Bapa bagi upaya pemerintah, tentu dengan dukungan semua pihak untuk terus melakukan tindakan yang tepat dalam merespons pandemi yang masih terjadi. Khususnya juga untuk realisasi rencana vaksinasi bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Ya Bapa, hari telah makin larut, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa, yang terus menopang dan menaungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok bangun dengan semangat baru, dengan pengharapan yang terbarui, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Ibu Bapak, Saudara-saudara. Tuhan tetap menyertai kita.